Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Seperti biasanya, kali ini kita akan belajar mengenai dua tata bahasa dalam bahasa Korea, yaitu mengenai neo dan aso atau oso. Apakah itu, kapan digunakan, dan bagaimana cara menggunakannya? Simaklah penjelasan berikut ini. Akhiran kalimat neo digunakan untuk menyatakan keterkejutan atau kekaguman atas sesuatu yang dilihat, dirasakan, atau fakta yang baru diketahui. Akhiran ini digunakan bersama dengan kata kerja dan kata sifat. Neo dilekatkan pada akar kata baik yang berakhiran dengan vokal maupun dengan konsonan. Silahkan cermati contoh kalimat berikut ini. Wah, hari ini cuacanya sangat panas ya. 오늘은 날씨가 너무 덥네요. Hari ini cuacanya benar-benar sejuk ya. 오늘은 날씨가 정말 시원하네요. Wah, hari ini hujan betul-betul turun dengan derasnya ya. 오늘은 비가 정말 많이 오네요. Apakah sekarang dingin? 지금 추워요? Ya, agak dingin ya. 네, 좀 춥네요. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan pendek berikut ini. 모니카 씨는 한국 음식을 참 잘 만드네요. 그래요? 감사합니다. Apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tentang Monica? Ya, dalam percakapan tadi, pembicara pertama menyatakan kegaguman dan keterkejutannya akan kepandaian Monica dalam bidang memasak makanan Korea. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menyangka bahwa Monica ternyata pandai memasak makanan Korea. Teman-teman, selain akhiran neo, ada akhiran lainnya yang juga digunakan untuk menyatakan kegaguman mengenai fakta yang baru diketahui, yaitu gunyo. Lalu, apa bedanya antara neo dan gunyo? Bedanya adalah gunyo bisa juga digunakan saat merespon informasi baru yang baru saja didengar dari orang lain, sedangkan neo tidak bisa. Perhatikanlah percakapan berikut ini. 내일부터 방학이에요. 그래요? 내일부터 방학이군요. Pembicara pertama mengatakan bahwa mulai besok libur. Pembicara kedua tidak tahu sebelumnya mengenai hal ini. Dengan kata lain, apa yang disampaikan oleh pembicara pertama tadi merupakan informasi baru baginya. Nah, keterkejutan mengenai berita yang baru saja dia dengar dari pembicara pertama tadi diungkapkan dengan digunakannya akhiran gunyo. Dengarkanlah sekali lagi. 내일부터 방학이군요. Oh, jadi mulai besok libur ya? Kira-kira begitulah padanan dalam bahasa Indonesianya. Tata bahasa kedua yang akan kita bahas adalah mengenai akhiran penghubung aso atau oso. Aso atau oso digunakan untuk menghubungkan dua kalimat depan dan kalimat belakang. Kalimat yang di depan aso atau oso menjadi alasan dari kalimat yang ada di belakangnya. Akhiran hubung ini digunakan dengan cara melekatkannya pada kata kerja atau kata sifat. Jika suku kata akar kata kerja atau kata sifat yang dilekatinya mengandung unsur vokal A atau O, maka akhiran hubung yang digunakan adalah aso. Misalnya, gada menjadi gaso karena pergi. Boda menjadi buaso karena melihat. Kemudian, bila berunsur vokal selain A dan O seperti O, U, I, dan lain sebagainya, maka bentuk yang digunakan adalah oso. Sebagai contoh, mokta menjadi mogoso karena makan. Ikta, ilgoso karena membaca. Dan untuk kata hada menjadi heso karena melakukan. Mari kita perhatikan contoh kalimat berikut ini. Karena sakit perut, saya pergi ke rumah sakit. 배가 아파서 병원에 갔어요. Karena ada janji, saya pulang ke rumah duluan.
약속이 있어서 먼저 집에 갔어요. Karena saya telah rajin belajar, saya lulus ujian. 열심히 공부해서 시험에 합격했어요. Teman-teman, apakah perbedaan aso, oso, dan enika yang juga merupakan akhiran penghubung yang memiliki makna sebab akibat? Perbedaan yang pertama adalah enika bisa digunakan pada kalimat perintah, permintaan, atau ajakan. Sedangkan aso atau oso tidak bisa. Mari kita perhatikan contoh berikut. Kalimat 1. 비빔밥은 매워서 불고기를 먹읍시다. Kalimat 2. 비빔밥은 매우니까 불고기를 먹읍시다. Karena bibimbap pedas, ayo kita makan bulgogi saja. Kalimat tadi adalah kalimat ajakan. Jadi pernyataan sebab tidak boleh menggunakan bentuk aso atau oso. Yang bisa digunakan adalah enika. Sehingga kalimat yang benar adalah kalimat 2, yaitu 비빔밥은 매우니까 불고기를 먹읍시다. Kemudian, bagaimana dengan terjemahan kalimat jangan merokok karena di sini adalah kursi no smoking area? Ya, karena kalimat tadi adalah kalimat larangan atau perintah untuk tidak melakukan suatu hal, maka aso atau oso tidak bisa dipakai, harus menggunakan enika. Oleh karena itu, terjemahannya menjadi 여기는 금연석이니까 담배를 피우지 마세요. Kemudian, perbedaan yang kedua adalah enika bisa digabungkan dengan penanda masa lampau at atau ot dan penanda masa depan get. Sedangkan aoso tidak bisa. Sehingga kalimat saya tidak lapar karena saya sudah banyak makan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Korea menjadi 저는 많이 먹어서 배가 안 고파요. mengenai enika akan dipelajari lebih lanjut pada bab 22. Selanjutnya, dengarkanlah percakapan sederhana berikut ini. 어제 운동했어요? 아니요, 비가 많이 와서 안 했어요. Mengapa pembicara kedua kemarin tidak berolahraga? Ya, betul sekali. Karena kemarin hujan turun dengan lebat, jadi dia tidak berolahraga. Teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri, mari kita ulang sekilas 2 materi pelajaran kita kali ini. Yang pertama, neo digunakan untuk menyatakan keterkejutan atau kekaguman atas sesuatu yang dilihat, dirasakan, atau fakta yang baru saja diketahui. Kemudian yang kedua, aso atau oso adalah akhiran penghubung 2 kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebab akibat. 오늘 정말 열심히 공부해서 조금 피곤하죠? Setelah belajar keras, jangan lupa beristirahat yang cukup ya. Sampai bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya.